Selamat datang di Lagapedia. Di video kali ini, kita akan menyaksikan ranking FIFA terbaru, update hari Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Juara Dunia 2022 dan Juara Copa America 2024, Argentina, terus menunjukkan dominasi di puncak dunia dengan perolehan 1901,48 poin, naik 41,34 poin dari update sebelumnya. Performa impresif Albiceleste, dipimpin oleh kapten legendaris Lionel Messi, menegaskan bahwa mereka masih menjadi tim terkuat saat ini. Runner-up Piala Dunia 2022, Prancis, tetap berada di peringkat kedua, dengan peningkatan 17,44 poin, membawa total perolehan mereka menjadi 1854,91 poin. Salah satu lonjakan terbesar dalam peringkat FIFA kali ini datang dari Spanyol, yang berhasil naik 5 peringkat ke posisi ketiga, dengan tambahan 105,75 poin. Performa cemerlang La Furia Roja dalam memenangkan Piala Eropa 2024 menjadi faktor utama di balik lonjakan ini. Finalis Piala Eropa 2024, Inggris, juga mencatatkan peningkatan dalam peringkat FIFA, naik 1 peringkat ke posisi keempat, dengan 1812,26 poin, bertambah 24,38 poin. Brasil mengalami sedikit kemunduran, turun 1 peringkat ke posisi kelima, dengan 1785,61 poin, berkurang 6,24 poin. Belgia mencatatkan penurunan terbesar di antara tim-tim teratas, turun 3 peringkat ke posisi ke-6, dengan total 1772,44 poin, berkurang 25,54 poin. Belanda mengukuhkan posisinya di peringkat ke-7 dunia, dengan tambahan 11,85 poin, membawa total mereka menjadi 1758,51 poin. Portugal mengalami penurunan 2 peringkat, dan kini berada di posisi ke-8 dengan 1741,43 poin, berkurang 5,61 poin. Salah satu tim yang mencatatkan peningkatan signifikan adalah Kolombia, yang berhasil naik 3 peringkat ke posisi ke-9. Dengan tambahan 5 posisi ke-9 dan 8 poin, finalis Copa America 2024 ini, kini memiliki 1727,32 poin. Italia, meskipun masih berada di peringkat 10 besar, mengalami sedikit penurunan dengan total 1714,29 poin, berkurang 10,08 poin. Setelah kegagalan di beberapa turnamen utama, termasuk gagal lolos ke Piala Dunia 2022, Gli Azzurri belum mampu menemukan kembali kejayaan mereka. Uruguay mencatatkan kenaikan 3 peringkat, dengan tambahan 49,71 poin, menempatkan mereka di posisi ke-11, dengan total 1713,15 poin. Setelah berada di posisi yang lebih tinggi, Kroasia kini harus turun 3 peringkat, ke posisi ke-12, dengan total 1701,31 poin, mengalami penurunan 26,99 poin. Jerman mencatatkan peningkatan positif dengan naik 3 peringkat, ke posisi ke-13, mendapatkan tambahan 39,24 poin. Die Mannschaft, yang sedang dalam fase pembangunan kembali setelah kegagalan di Piala Dunia 2022, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Maroko, yang sebelumnya sempat meroket berkat performa cemerlang di Piala Dunia 2022, kini turun 2 peringkat ke posisi ke-14, dengan 1669,44 poin. Swiss mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan naik 4 peringkat ke posisi 15, setelah menambah 36,86 poin, menjadi 1654,1. Amerika Serikat mencatatkan penurunan yang cukup drastis, turun 5 peringkat ke posisi ke-16, dengan total 1641,75 poin, berkurang 34,77 poin. Meksiko turun 2 peringkat ke posisi ke-17, meskipun berhasil menambah 17,22 poin. L3, di bawah asuhan pelatih Jaime Lozano, masih berjuang untuk menemukan konsistensi dalam kompetisi regional dan internasional. Jepang turun 1 peringkat ke posisi ke-18, dengan total 1628,81 poin.
tim Samurai Biru tetap menjadi kekuatan terbesar di Asia. Senegal, juara Piala Afrika 2021, turun satu peringkat ke posisi ke-19, dengan total 1.623,34 poin. Iran, tetap berada di peringkat ke-20, dengan 1.611,16 poin, mempertahankan posisinya sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Denmark, mengalami sedikit penurunan performa, dengan poin berkurang 3,24, menjadi 1.607,52 poin, namun tetap bertahan di posisi ke-21 dunia. Austria, mencatatkan kenaikan yang signifikan, naik 3 peringkat ke posisi ke-22 dengan tambahan 31,53 poin, menjadi 1.591,56 poin. Korea Selatan, turun satu peringkat ke posisi 23, dengan total 1.572,87 poin. Meski tetap menjadi kekuatan utama di Asia, Taeguk Warriors menghadapi tantangan untuk menemukan konsistensi di turnamen internasional. Australia juga turun satu peringkat ke posisi 24, dengan total 1.571,29 poin. The Socceroos terus menunjukkan potensi besar di Asia, namun penurunan ini menunjukkan bahwa mereka masih perlu menyempurnakan permainan mereka di level internasional. Ukraina turun satu peringkat ke posisi 25, meskipun berhasil menambah 1,88 poin, menjadi 1.567,25 poin. Di tengah situasi yang sulit di dalam negeri, tim nasional Ukraina tetap mampu tampil solid di kualifikasi Eropa. Turki menjadi salah satu tim yang mencatatkan lonjakan terbesar, naik pesat 16 peringkat ke posisi 26, dengan tambahan 40,22 poin, menjadi 1.533,60 poin. Tim asuhan Stefan Kuntz menunjukkan peningkatan performa luar biasa di beberapa laga terakhir. Ekuador berhasil naik 3 peringkat ke posisi 27, dengan tambahan 12,9 poin, menjadi 1.530,44 poin. Polandia turun 2 peringkat ke posisi 28, dengan berkurangnya 17,96 poin, meraih 1.523,53 poin. Meski memiliki bintang seperti Robert Lewandowski, performa Polandia di kompetisi internasional belakangan ini belum memuaskan. Swedia turun satu peringkat ke posisi 29, mengkoleksi 1.522,19 poin. Wales juga turun satu peringkat ke posisi 30, dengan total poin 1.521,4. Hongaria mengalami penurunan signifikan, turun 4 peringkat ke posisi 31 dengan berkurangnya 10,23 poin, menjadi 1.518,77 poin. Qatar naik satu peringkat ke posisi 34, dengan koleksi 1.504,06 poin. Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar masih terus berusaha mempertahankan momentum yang mereka bangun sejak turnamen tersebut. Panama mencatatkan lonjakan pesat, naik 8 peringkat ke posisi 35, dengan tambahan 20,45 poin, meraih 1.502,55 poin. Mesir mempertahankan posisinya di peringkat 36, dengan total 1.502,34 poin. Venezuela mencatatkan lonjakan luar biasa dengan naik 17 peringkat, menduduki posisi 37, setelah menambah 59,17 poin, mengkoleksi 1.501,46 poin. Pantai Gading turun satu peringkat ke posisi 38, dengan total poin 1.499,69. Tim asal Afrika Barat ini masih berusaha mengembalikan kejayaan mereka seperti di era Didier Drogba. Nigeria juga mengalami penurunan satu peringkat ke posisi 39, dengan 1.498,93 poin. Super Eagles, yang merupakan salah satu tim dengan sejarah kuat di Afrika, masih berjuang untuk mendapatkan konsistensi di turnamen internasional. Kanada mencatatkan peningkatan yang signifikan dengan naik 8 peringkat ke posisi 40 setelah menambah 32,92 poin, menjadi 1.494,66 poin.
Tunisia bertahan di posisi 41 dengan total poin 1494,06. Tim asal Afrika Utara ini tetap konsisten sebagai salah satu tim yang kuat di benua Afrika. Peru mengalami penurunan drastis, turun 11 peringkat ke posisi 42, setelah kehilangan 25,33 poin, kini mengkoleksi 1489,68 poin. Chili mengalami penurunan yang cukup signifikan, turun 3 peringkat ke posisi 43, setelah kehilangan 6,63 poin, mengumpulkan 1489,5 poin. Slovakia berhasil naik 1 peringkat ke posisi 44, dengan tambahan 11,3 poin, meraih 1479,07 poin. Rumania naik 2 peringkat ke posisi 45, setelah mendapatkan tambahan 12,35 poin, menjadi 1474,7 poin. Aljazair turun 2 peringkat ke posisi 46, mengumpulkan 1474,13 poin. Republik Ceko mengalami penurunan yang cukup tajam, turun 13 peringkat ke posisi 47, setelah kehilangan 32,77 poin, mengkoleksi 1473,46 poin. Skotlandia juga mencatatkan penurunan yang signifikan, turun 9 peringkat ke posisi 48, setelah kehilangan 24,88 poin, menjadi 1472,3 poin. Setelah sempat menunjukkan kebangkitan di beberapa turnamen, Skotlandia kini menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan konsistensi. Costa Rica mencatatkan kenaikan 3 peringkat ke posisi 49, setelah menambah 15,49 poin, menjadi 1469,69 poin. Norwegia harus menerima kenyataan turun 4 peringkat ke posisi 50, mengkoleksi 1466,48 poin. Kamerun juga mengalami penurunan, turun 2 peringkat ke posisi 51. Dengan total 1458,47 poin, salah satu raksasa sepak bola Afrika ini tampaknya perlu melakukan evaluasi menyeluruh, agar bisa kembali mendominasi di benua mereka. Slovenia menjadi salah satu tim yang menunjukkan peningkatan positif dalam pembaruan kali ini, naik 5 peringkat dengan tambahan 27,32 poin, mengkoleksi 1457,06 poin. Mali turun 3 peringkat ke posisi 53, dengan 1456,74 poin. Yunani mengalami penurunan 3 peringkat ke posisi 54, dengan total 1455,95 poin. Irak tetap berada di posisi 55, dengan total 1433,07 poin. Meskipun tidak ada perubahan peringkat, Irak tetap menjadi salah satu tim yang kompetitif di kawasan Asia. Arab Saudi bertahan di posisi 56, dengan 1431,3 poin. Meskipun tidak mengalami perubahan peringkat, tim nasional ini tetap menjadi salah satu kekuatan dominan di Asia. Uzbekistan berhasil naik 1 peringkat ke posisi 61, dengan tambahan 1,41 poin, meraih 1397,41 poin. Paraguay mengalami penurunan 4 peringkat ke posisi 62, dengan total 1396,8 poin setelah kehilangan 30,31 poin. Jordania bertahan di posisi 68, dengan 1374,13 poin. Meskipun tidak ada perubahan dalam peringkat, tim ini terus berjuang untuk meningkatkan citra mereka di kancah Asia. Uni Emirat Arab juga tidak mengalami perubahan peringkat, tetap di posisi 69 dengan 1368,84 poin. Oman berada di peringkat 76 dengan 1326,18 poin. Tim ini terus berjuang untuk mempertahankan posisi mereka di ranking FIFA. Bahrain berhasil naik 1 peringkat ke posisi 80 dengan 1302,86 poin. Kenaikan ini menunjukkan kemajuan yang positif bagi tim nasional yang telah berusaha keras untuk mengukir prestasi di level internasional. China
menunjukkan perkembangan positif dengan naik satu peringkat ke posisi 87, mengumpulkan 1.267,51 poin. Suriah tetap berada di peringkat 93, dengan total 1.246,68 poin. Palestina mengalami penurunan satu peringkat ke posisi 96, dengan 1.231,25 poin. Thailand juga mengalami penurunan satu peringkat, kini menempati posisi 101 dengan total 1.218,56 poin. Kirgistan turun satu peringkat ke posisi 102, dengan 1.213,58 poin. Tajikistan mengalami penurunan satu peringkat ke posisi 103, mengumpulkan 1.212,41 poin. Korea Utara berada di peringkat 110 dengan total 1.183,96 poin. Vietnam berhasil naik satu peringkat ke posisi 115 dengan 1.168,02 poin. Lebanon juga mengalami kenaikan satu peringkat ke posisi 116, mengumpulkan 1.167,64 poin. India tetap berada di posisi 124 dengan 1.139,39 poin. Indonesia berhasil naik satu peringkat ke posisi 133 dengan total 1.108,73 poin. Malaysia juga mengalami kenaikan satu peringkat, berada di posisi 134 dengan 1.107,58 poin. Lituania juga menikmati kenaikan satu peringkat ke posisi 135 dengan mengumpulkan 1.100,66 poin. Kuwait mengalami kenaikan satu tangga ke posisi 136 dengan 1.098,42 poin. Filipina tetap bertahan di peringkat 147 dengan total 1.053,03 poin. Singapura mengalami penurunan dua peringkat, kini berada di posisi 161 dengan 1.008,26 poin. Myanmar juga mengalami penurunan dua peringkat, kini di posisi 166 dengan total 988,98 poin. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika video ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Audio Jungle.